saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saat ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Saat ini kita masih dalam situasi di mana bangsa Indonesia dan dunia masih dilanda wabah COVID-19. Tetapi dalam hal ini walaupun kita mengadakan ibadah secara online, tetapi hal ini tidak mengurangi bagaimana hadirat Allah bekerja bagi siapapun yang saat ini menyaksikan ibadah online kita. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan awali buat ibadah kita saat ini. Mari kita akan angkat sebuah pujian mata penuh. Besar dan ajaiblah karyamu. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, haleluya. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah.
disembah, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Segala bangsa datang bersujud kepadamu Tuhan. Setiap suku bangsa berlutut di hadapanmu, mencari Allah yang kudus, mencari Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Oh Yesus, haleluya. Segala pujian, segala sembah bagimu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami tinggikan Yesus Raja, segala raja. Oh sembah Yesus, kami puji, kami besarkan, kami masukkan. Oh Yesus, segala sembah bagimu, segala pujian kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Yesus Raja-Raja. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah. Ini kami umat-Mu Tuhan datang kepadamu. Kami datang menyembah Engkau, kami datang meninggikan Engkau, kami datang memuliakan Engkau. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang benar, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Saat ini Tuhan, kami hendak memuji, membesarkan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
ini ibadah kami, walaupun kami selenggarakan secara online, tetapi biarlah ibadah kami akan memberkati bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah online kami. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka mengalami Roh Kudus Tuhan di mana mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ibadah online kita, mari kita akan memuji Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Haleluya. Yuk semangat tuh Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk di dalam namanya. Yo, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yo, semangat tuh Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ayo, kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Amin. Allah kita luar biasa, amin. Bahwa ketika kita menyerukan nama Tuhan, kita akan merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita, yang lemah dikuatkan,
yang saat ini mengalami masalah, Engkau mendapatkan solusi melalui firman Tuhan saat ini. Mari kita akan membuka hati kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk roh Tuhan bekerja, sehingga kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani semua Tuhan. karena anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerahmu. Haleluya. Saya serahkan bagi hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Halo, shalom, sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya sangat rindu di mana kita bisa bersama-sama kembali mengadakan ibadah tatap muka, dan saya percaya tidak lama lagi kita bersama-sama akan mengadakan ibadah di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, seluruh sidang jemaat yang kekasih, biarlah kita akan mempersiapkan diri kita. Jikalau pemerintah menyiapkan vaksinasi, pergilah vaksinasi untuk membuat tubuh kita sehat. Saya pun sudah menjalankan vaksinasi tahap pertama. Nanti tanggal 1 April, tahap kedua, saya akan menerima kembali vaksinasi COVID-19. Dengan tujuan tidak lain supaya kita bisa kembali mengadakan ibadah tatap muka, dan kita saling menyapa, saling mengasihi, dan saling menghormati. Puji Tuhan, kiranya kita percaya di dalam nama Yesus semuanya dapat berjalan. Pemerintah akan sukses menjalankan vaksinasi ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan. Kami ada bersama-sama beribadah online. Tuhan, kirimlah kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hidup kami, sehingga kami boleh mendapat berkat rohani melalui firman Tuhan yang kami bersama-sama akan mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu dan menjadi rema bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Hamba serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Bunyinya demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di mana saudara berada, kiranya kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema pilihan yang benar. Pada waktu itu, keadaan bangsa Israel, dia sudah berada di dalam negeri perjanjian
di mana dia dalam keadaan berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh dengan kemakmuran di dalam hidupnya. Pada saat itu, bangsa Israel berkata kepada Samuel, Nabi Samuel, dia mengatakan, Nabi Samuel, berikan kami seorang raja untuk memimpin kehidupan kami. Kami mau diperintah oleh seorang raja. Lalu Nabi Samuel berkata kepada bangsa Israel, bukankah kita sudah mempunyai Tuhan Allah yang menjadi raja kita, yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang memerintah kepada kita? Lalu bangsa Israel berkata kepada Nabi Samuel, tidak, saya mau mempunyai seorang raja. Saya mau mempunyai seorang pemimpin yang dapat saya lihat, yang akan menjaga kami, yang akan memberikan kami hukuman kalau kami salah. Kami perlu seorang raja. Nabi Samuel di dalam hatinya timbul suatu kemarahan. Dia merasa bahwa kenapa bangsa Israel ini tidak mengerti akan kasihnya Tuhan Allah kepadanya. Lalu Samuel memberitahukan maksud daripada bangsa Israel kepada Allah. Dan Allah tahu hati daripada Samuel. Sebab itu dia berkata, kamu jangan marah kepada mereka, Samuel. Karena bukannya kamu yang ditolak, akulah yang ditolak oleh mereka. Dia tidak mau mengakui aku sebagai rajanya. Lalu Allah mengerti. Dan Allah menyuruh Samuel untuk pergi. Dan pada satu hari di mana Samuel bertemu dengan Saul, dengan bujangnya, lalu di mana si Saul ini sedang mencari keledai betinanya yang tersesat. Dan pada waktu dalam perjalanannya Saul mencari keledai betinanya, dia berjumpa dengan Nabi Samuel. Lalu Allah berkata kepada Samuel, pemuda inilah yang aku pilih, urapilah dia. Lalu Samuel melihat kepada Saul. Saul dikawal oleh bujangnya. Lalu Samuel berkata kepada Saul, suruhlah bujangmu itu menjauh. Lalu Saul menyuruh kepada bujangnya untuk pergi. Dan Saul diajak oleh Samuel kepada satu tempat. Disitulah Nabi Samuel mengurapi Saul. Diciumnya Saul. Lalu diberitahu bahwa dia dipilih oleh Allah akan menjadi raja bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tidak jemaat, Saul adalah dari suku Benyamin. Dia adalah seorang pemuda yang berwajah rupawan, badannya lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Dia dipilih oleh Allah melalui urapan dari Nabi Samuel menjadi raja bangsa Israel, umat Allah. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selang beberapa tahun kemudian
kemudian Allah berfirman kepada Nabi Samuel, "Pergilah kamu ke Bethlehem, ke rumah Isai. Aku akan memilih di antara anak-anaknya menjadi raja bangsa Israel." Samuel menurut atas perintah daripada Allah. Dia pergi ke Bethlehem. Dia menjumpai keluarga daripada Isai dan dia mulai meminta anak-anaknya untuk melewati Nabi Samuel. Manakah yang Allah akan pilih di antara anak-anak daripada Isai? Lalu satu persatu Bapak Isai ini menyuruh anak-anaknya. Maka datanglah anak yang pertama, tegap, ganteng, gagah perkasa. Usianya sudah dewasa. Lalu dalam hati daripada Samuel, inilah dia raja yang akan dipilih oleh Tuhan. Tetapi Allah berkata kepada Nabi Samuel, bukan ini yang aku pilih. Manusia memilih apa yang ada di depan matanya, tetapi aku memilih apa yang ada di hatinya. Lalu ketujuh anak daripada Isai telah lewat di hadapan Nabi Samuel. Tujuh-tujuhnya tidak dipilih oleh Allah. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, "Apakah masih ada anakmu laki-laki di antara mereka?" Lalu Bapak Isai ini bilang, "Ada. Anak saya yang sulung, anak saya yang bungsu, yang bernama Daud. Dia ada di padang belantara menjaga domba-dombanya." Lalu Nabi Samuel bilang, "Suruhlah mereka datang. Sebelum anakmu itu datang, aku tidak akan memakan apa-apa." Lalu Isai menyuruh Daud untuk datang menghadap kepada Nabi Samuel. Lalu berfirmanlah Allah kepada Samuel, "Urapi dia. Dialah yang aku pilih menjadi raja bangsa Israel." Lalu Nabi Samuel mengurapi Daud dan Nabi Samuel berbisik, berkata kepada Daud, "Engkau diurapi, engkau dipilih oleh Allah menjadi seorang raja." Luar biasa, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kedua-duanya pada waktu saat dia diurapi, dipilih oleh Allah, baik Saul maupun Daud, dia adalah seorang pemuda yang sama-sama mempunyai wajah yang rupawan, yang melebihi daripada orang sebangsanya pada waktu itu. Dan pada waktu ini mereka ini juga dipilih. Setelah dia diurapi dengan minyak urapan, kedua-duanya dikuasai oleh Roh Kudus, menandakan bahwa kedua hati daripada pemuda yang dipilih oleh Allah, dia adalah seorang yang rendah hati. Bahkan pada waktu Samuel mengurapi Saul, "Engkau akan menjadi raja, kembalilah ke rumahmu."
dan engkau nanti dalam perjalanan pulang, kamu akan bertemu dengan rombongan para nabi, dan engkau akan masuk di dalam rombongan nabi itu. Dan keledai yang kau cari sudah diketemukan. Saul berjalan, dan apa yang dikatakan Samuel itu memang terjadi. Saul pada waktu dia kembali atau pulang ke rumah, dia berjumpa dengan rombongan para nabi. Dan pada waktu rombongan para nabi itu datang, maka Saul masuk di dalam rombongan itu. Dan Saul penuh dengan Roh Kudus. Mereka semuanya memuji nama Tuhan. Teristimewa Saul, dalam hatinya ada satu kepujian bahwa dia sudah diurapi menjadi raja. Saul dari suku Benyamin, kalau Daud dari suku Yehuda. Demikian juga Daud, dia dipilih oleh Allah. Rupa yang sama, mukanya kemerah-merahan, matanya indah, dan wajahnya rupawan. Luar biasa. Sidang jemaat, kita dihadapi dua gambaran raja yang dipilih oleh Tuhan. Apa yang dipilih oleh Tuhan itu baik dan benar. Apa yang Tuhan sudah pilih tidak salah. Tetapi di dalam gambaran kedua raja yang dipilih oleh Tuhan ini, kita melihat bahwa kedua raja ini mempunyai kehidupan yang berbeda. Raja Saul akhir hidupnya sungguh tragis. Dia kalah di dalam peperangan. Anaknya laki-laki 3 orang mati di dalam peperangan. Dia sendiri mengalami suatu permasalahan yang jalan buntu. Tidak ada jalan lain. Sehingga di dalam peperangan itu, daripada dia ditangkap, dia membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya sendiri. Beda dengan Raja Saul dan Raja Daud. Raja Daud dia sejak dipilih oleh Allah, diurapi dengan minyak urapan, dan diberitahu bahwa dia akan menjadi raja. Dia tidak merasa ada sesuatu kesamaan. Dia mempersilahkan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Biarlah rencana itu adalah rencana daripada Tuhan Allah. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari dua gambaran pilihan Allah, raja daripada bangsa Israel, kita mendapat suatu gambaran apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita ini adalah umat Tuhan. Kita mengiring kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, kita menjadi umat Tuhan, itu bukannya kita yang memilih kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kepada kita.
menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita boleh merasa bangga di dalam jemaat bahwa kita boleh menjadi umat Tuhan. Karena apa kita bangga? Karena Tuhan memilih kita bukannya sembarangan. Dia tidak melihat rupa wajah kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bahwa hati kita ini berbeda dengan orang kebanyakan. Jadi kita merasa bersyukur bahwa di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, kita dilahirkan oleh ayah, oleh ibu kita di dalam dunia ini. Ada suatu rencana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita dipilih. Hati kita, Tuhan lihat, berbeda dengan orang kebanyakan. Wah, yang luar biasa. Kita jemaat yang terkasih. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita menjadi anak Tuhan, itu merupakan suatu pilihan daripada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang kita melihat, diberi gambaran oleh Tuhan. Raja Saul dengan Raja Daud itu adalah pilihan Tuhan. Dan kita melihat bahwa walaupun dia pilihan Tuhan, itu sudah merasa cukup buat kita, itu sama sekali salah. Pilihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sama dengan Raja Saul dan Raja Daud. Allah tidak mau menjadikan Raja Saul dengan Raja Daud ini menjadi raja sebagai raja robot. Robot adalah orang atau benda yang berupa manusia atau binatang atau apapun, itu disetel, ya, diatur. Dia harus jalan ke kanan, jalan ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke depan, nabrak, dia mundur dan sebagainya. Itu robot. Allah tidak menghendaki pilihannya menjadi robot, tetapi Allah mau pilihannya menjadi suatu pilihan yang benar dan baik, yang dapat berfungsi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di mana Daud, dia sebagai raja, diurapi, dipilih oleh Allah. Dia menyadari bahwa hidupnya bukannya milik dia, tetapi milik Tuhan. Dan sebab itu dia berkata di dalam buku Mazmur pasal yang ke-25 ayat 4 dan ayat 5 yang mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kepadaku. Sebab Engkau adalah Allah yang menyelamatkan aku, dan Engkau
dalam kehidupannya. Sehingga Raja Daud menjadi seorang raja yang diperkenankan oleh Allah. Sampai pada napas yang terakhir, dia ada di bawah lindungan, pemeliharaan dari Allah. Sampai dia dikuburkan pada kuburan yang bersama-sama dengan nenek moyangnya. Bahkan di dalam kehidupan daripada Raja Daud, dia menawarkan kepada Allah bahwa aku ingin membuat bait Allah supaya Allah tinggal di satu rumah yang layak, tidak tinggal di tabus yang digotong-gotong sama orang. Tetapi Allah berkata, tidak, aku tidak mau bait Allah yang kau dirikan dari tanganmu, karena tanganmu berlumpur darah. Aku mau supaya bait Allah itu didirikan, dibuat, dijadikan oleh anakmu Salomo. Apakah Raja Daud marah? Atau Raja Daud merasa bahwa ingin berbuat baik kepada Allah, tetapi Allah menolaknya? Tidak. Karena Raja Daud mengerti apa yang Tuhan Allah rancangkan itu adalah rancangan-rancangan yang benar. Dia hanya mengumpulkan emas, perak, sebanyak-banyaknya kelak nanti. Kalau anaknya Salomo mendirikan bait Allah, itu berguna untuk membantu berdirinya rumah Allah. Sidang jemaat yang kekasih, karena perbuatan daripada Raja Daud yang senantiasa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan-jalan yang benar kepada hidupnya, Allah nyatakan kemuliaannya bagi Raja Daud. Dia selalu menang. Dia selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan yang luar biasa yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan daripada Raja Daud. Beda dengan Raja Saul. Raja Saul pada waktu dia dipilih, dia rendah hati, penuh dengan Roh Kudus. Tapi setelah dia merasa bahwa dia seorang raja, orang nomor satu di negeri Israel, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu, merasa bahwa dia yang membuatnya, sehingga dia berani mengadakan sesuatu yang Tuhan katakan tidak boleh dia tetap lakukan. Yaitu pada satu kali di mana Saul ingin mengadakan suatu pertempuran dengan bangsa Filistin. Dia ingin memberikan korban bakaran kepada Allah, minta petunjuk supaya Allah memberikan kemenangan bagi dia. Itu baik sekali. Tetapi persembahan bakaran itu tidak boleh dibakar oleh sembarangan tangan manusia biasa. Persembahan itu harus dibakar, diserahkan melalui tangan seorang nabi, yang saat itu adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel sudah janjikan, nanti 7 hari kemudian aku datang. Selama 7 hari Saul sanggup untuk menunggu. Tetapi hanya tinggal beberapa jam saja. Mungkin beberapa menit saja. Dia tidak dapat menguasai hidup.
dirinya. Karena dia melihat panglima-panglimanya mulai bergerak. Mereka nyinyir, ya mereka marah dan mereka meninggalkan kumpulan di mana akan dipersembahkan korban bakaran itu. Raja Saul tidak kuat hatinya melihat bahwa pengikut-pengikutnya, pahlawan-pahlawannya meninggalkan dia. Lalu hatinya mulai berkata, aku adalah seorang raja. Aku bisa dapat berbuat apa yang aku kehendaki di dalam kehidupanku. Sebab itu dia mengambil keputusan untuk membakar korban bakaran itu yang salah di hadapan Allah. Dan pada waktu dia menjalankan hal itu, dia bakar korban bakaran itu, Samuel datang. Luar biasa. Betapa terkejutnya Saul, tetapi sudah asep. Sudah terlambat bahwa dia sudah salah di dalam tindakannya. Dan dia sambut Nabi Samuel, tapi Samuel sudah marah besar. Dan pada saat itu juga Roh Kudus yang memimpin di dalam kehidupan Raja Saul meninggalkan Raja Saul. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam dua gambaran raja ini kita mendapat suatu pelajaran. Kita mendapat suatu pengertian bagaimana kita pengikut Yesus Kristus, anak-anak Allah yang sudah dipilih, supaya kita bisa memilih perkara yang benar, pilihan yang benar, sehingga kita tidak mengalami suatu kekecewaan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberi pengajaran kepada kita. Kita dipilih bukannya akan menjadi robot, tetapi Tuhan memilih kita supaya kita menjadi pemuji-pemuji Allah. Itulah yang dirindukan oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah di dalam kita memilih yang benar, kita akan menjalankan suatu kehidupan yang Tuhan berkenan di hadapan kita. Apakah itu? Satu, sidang jemaat harus mengetahui bahwa kehidupan kita yang kita miliki ini, kita mempunyai suatu yang menguasai kita. Ada suara-suara yang menguasai kehidupan kita. Yaitu ada 4 macam suara yang menguasai kita. Yang pertama, suara dari Allah. Kalau saya bilang Allah, sidang jemaat, yaitu Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ada suara dari Allah. Suara Allah itu ada datangnya dari firman Tuhan. Ada suara dari Allah itu datangnya dari Roh Kudus yang memberi peringatan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk tahu bahwa itu adalah suara Allah, maka kita diberi pelajaran
pelajaran oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai gembala yang baik. Dia berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal dia. Dan dia mengikut aku. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Aku akan memberi kehidupan yang kekal. Mereka tidak binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tangan. Itulah yang Allah berikan kepada domba-dombanya yang mendengar suara Tuhan. Dia dilingkupi oleh perlindungan daripada Tuhan. Lalu ada suara dari diri kita sendiri. Suara itu yang mengatakan bahwa selidikilah aku. Ujilah pikiran-pikiranku. Itu menandakan bahwa setiap orang mempunyai pikiran, pendapat diri sendiri. Mengakui bahwa kehidupan kita dikuasai dengan pikiran kita sendiri. Lalu yang ketiga, suara orang lain. Nah, ya teman-teman, ini terdapat di dalam buku Amsal pasal 15 ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Lalu ayat yang ke-18 dari Amsal ayat 24. Ada teman mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi kita mau tidak mau kita mempunyai teman, dan kalau kita ada masalah, acap kali kita sharing, ya, bagaimana tindakan kita. Tetapi kita harus mempunyai hikmat pribadi. Karena ada teman yang menggagalkan, mendatangkan kecelakaan katanya. Tetapi ada juga teman adalah saudara karib yang lebih daripada saudara kita. Jadi kita harus bijaksana daripada suara luar dari orang lain. Jadi yang pertama suara Allah, kedua suara pribadi, dan ketiga suara teman-teman, dan yang keempat adalah suara iblis. Suara iblis ini yang acap kali penuh muslihat. Kelihatannya indah, tetapi mendatangkan suatu perangkap yang membinasakan. Seperti Hawa terbujuk oleh suara iblis melalui ular, sehingga dia harus keluar dari taman Eden yang sudah dijadikan begitu indah buat dia tinggal bersama-sama dengan Adam. Tetapi dia harus keluar
Karena di sana ada buah kehidupan. Kalau orang yang sudah berdosa makan buah kehidupan itu, maka dosanya tidak terampuni, kekal selama-lamanya. Ya, sebab itu Allah mengusir supaya satu saat keturunan Adam dan Hawa ada jalan keluar untuk kembali kepada penciptanya. Dengan jalan Allah memilih manusia-manusia yang lebih dari orang kebanyakan. Di antaranya kita, luar biasa. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pemuji Allah. Jadi hati-hati, suara iblis mendatangkan kebinasaan. Yudas Iskariot, bendahara daripada Tuhan Yesus, dia rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, tetapi bisa menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Jadi sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus hati-hati. Kita menjatuhkan pilihan dalam kehidupan kita yang benar. Kita harus hati-hati dengan suara-suara yang kita dengar. Kita harus penuh hikmah. Izinkanlah suara Allah melalui firman, melalui Roh Kudus, di mana kita boleh mendapat bimbingan yang baik, sehingga kita memilihkan pilihan yang benar di hadapan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu karib dan saat. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, Tuhan bergaul karib kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari pihak Tuhan, sidang jemaat, Allah kita membuka kedua tangannya. Dia menyatakan ingin bergaul karib dengan kita manusia. Orang yang takut akan Dia, maksudnya hormat. Yang selalu menjaga kehidupannya supaya layak dan mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan. Allah menantikan itu dari kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan daripada Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku adalah pengusahanya. Lalu ayat 4 dan 5 dikatakan di situ, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ia akan berbuah banyak,
sebab ia tetap ada tinggal bersama Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Jadi Tuhan memberitahu bahwa kita ranting-rantingnya harus menempel, harus melekat, harus bersatu dengan pokok anggur yang benar, supaya kita bisa berbuah banyak. Luar biasa, sidang jemaat yang terkasih. Jadi bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan Allah kita? Tuhan Allah memberikan welcome, selamat datang. Allah mau karib dengan kita. Sekarang dengan kita, bagaimana kita karib dengan Tuhan? Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarkannya? Tetapi aku bertanya, adakah mereka mendengarkannya? Memang mereka telah mendengarkannya. Suara mereka sampai ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai di ujung bumi. Jadi di sini dijelaskan kita bisa karib dengan Tuhan kalau kita mendengarkan firman, yaitu firman Kristus yang mendatangkan iman kita timbul. Dan sekarang ini firman Tuhan sudah disebarkan ke seluruh dunia, sampai perkataannya di ujung bumi. Lalu bertanya, adakah mereka telah mendengarkannya? Adakah orang yang mendengarkannya? Memang mereka telah mendengarkannya. Mereka mendengarkannya, tetapi apakah itu masuk di dalam kehidupan kita? Umat yang percaya, yang ingin akrab dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang karib dan taat. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu kita masukkan ke dalam hati? Ataukah hanya keluar dari telinga kanan ke telinga kiri?
dengan Allah kita. Tetapi barang siapa yang taat perintah daripada Allah akan menerima balasan dari Allah. Sama seperti Bapak Abraham, di mana dia adalah bapak orang beriman. Apa yang Tuhan perintahkan, dia melaksanakannya dengan segenap hatinya, dan dia selalu menerima balasan demi balasan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menjadi anak Tuhan yang menjatuhkan pilihan yang benar, yaitu kita mempunyai suatu sikap dalam hidup kita selalu menjaga hikmat Tuhan. Kita mendengar suara-suara Tuhan yang baik, dan kita tinggal karib dengan Tuhan, dan kita taat mengiring kepada Tuhan di atas segala perintah-perintah. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita di dalam mengiring kepada Tuhan, janganlah kita menjadi umat yang gagal seperti Raja Saul, tetapi kita mau menjadi umat Tuhan yang berkemenangan, yang selalu merasa bahwa hidupnya di bawah perlindungan daripada Tuhan. Jikalau kita menjadi seperti Raja Daud yang senantiasa menyerahkan hidupnya, apa yang Tuhan berkenan di dalam kehidupannya, dia lakukan. Dia tidak pernah terburu-buru di dalam hidupnya. Dia selalu menanti jawaban daripada Tuhan. Karena dengan waktu yang kita terima, kita salahkan di dalam hidup kita, maka akibatnya fatal. Kita seperti Raja Saul. Dia kalah dalam peperangan. Dia kecewa. Dia ditinggalkan oleh Roh Kudus. Dia ditinggalkan oleh Nabi Samuel, sehingga dia merindukan. Biarlah rohnya saja, katanya, dia bisa ketemu. Dia panggil orang-orang yang dinamakan pelihat supaya memanggil rohnya Imam Samuel. Bukannya dia dapat suatu nasihat, tetapi dia mendapat kutukan. Luar biasa. Biarlah pada pagi ini kita bersama-sama mempelajari karakter daripada kedua raja yang dipilih oleh Allah. Dan kita juga sebagai umat pilihan, kita harus memiliki karakter yang baik, yaitu yang berkemenangan, yang selalu taat, yang selalu bersemangat di dalam mengiring kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang bersemakan pilihan yang benar, kita akan jatuhkan di dalam pilihan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu berkat buat kita. Selagi ada kesempatan, kita mempunyai waktu untuk mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, Tuhan akan memberkati kita semua.
saya tahu pasti kita akan memilih yang benar di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami bersama-sama dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertema pilihan yang benar. Tuhan, ajarkanlah kami seperti Raja Daud yang senantiasa memohon, memberitahukan jalan-jalan yang benar kepada kehidupannya dan mengajarinya dan menunjukkannya, sehingga kami boleh mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesenangan di dalam kami hidup di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan akan memberi hikmat kepada kami semua, supaya semua orang yang bertelinga dia mendengar bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tutup firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat tangan. Kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin.